kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali lagi di ibadah online kita. Tapi, walaupun masih online, kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa ya, supaya adik-adik berdoa di rumah, COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali bergereja di gereja kita masing-masing. Amin ya Kak. Amin. Adik-adik pasti bingung nih kan, siapa kakak-kakak dan abang guru sekolah minggunya yang hari ini membawa ibadah online. Nah, biar adik-adik gak bingung, kakak mau perkenalan dulu ya. Sebelumnya, kakak dan abangnya dari HKBP Binjai Amplas. Untuk namanya, kita mulai dari kakak yang paling ujung. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Angel Tobing. Kalau kakak Arta Tambunan. Kalau kakak Esther Sinaga. Halo adik-adik, kalau abang Riki Suprianto Purba. Kalau kakak Eka Manurung. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Diambil sikap berdoa, kita bernyanyi. Lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari ini. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Berkati hati dan pikiran kami. Supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Supaya kami akan selalu menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Adik-adik, supaya adik-adik semangat untuk memulai ibadah kita, kakak mau panggil adik-adiknya dulu ya. Walaupun kakaknya panggil dari gereja, tapi jawaban adik-adik harus kuat supaya kedengaran sampai ke gereja. Karena kakak mau panggil adik-adik dengan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Nah adik-adik, sekarang
kakak mau ajak adik-adik untuk berinteraksi dengan kakaknya atau abangnya atau adiknya atau salah satu orang tuanya di rumah untuk mengikuti lagu ini sambil berpasangan. Karena lagu kita berikutnya adalah Halo Kawan. Nah, adik-adik, tadi kan udah disuruh kakak sekolah minggunya untuk bernyanyi, berdoa, dan ada gerak-gerakannya kan? Semuanya diikuti. Nah, melalui ibadah minggu ini, kakak-kakak sekolah minggunya juga mau mengajak adik-adik untuk menuruti perintah orang tua di rumah. Karena kan kita selalu banyak di rumah, oke? Coba kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Kita keberapa yang menyuruh kita untuk taat perintah orang tua? Ayo, kita kelima kak, kita kelima. Kakak-kakak ini semua yakin pasti adik-adik di rumah hafal apa isi tita kelima. Sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi ya. Cuit-cuit. Sekarang kita akan mendengarkan firman dulu ya adik-adik. Tapi sebelumnya, adik-adik yang Alkitabnya belum ada di sebelahnya, kakak beri waktu 5 detik untuk mengambil Alkitabnya. Kita hitung sama-sama ya kak. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Alkitabnya dipegang ya adik-adik. Kita mau bernyanyi dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Adik-adik sekolah minggu Shalom. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan. Kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan, yang senantiasa menuntun dan melindungi kami hingga pada minggu ini Tuhan kami dapat bersekutu dengan Engkau dan juga mendengarkan firman yang akan menyapa kami, berbicara untuk menuntun kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats renungan khotbah kita pada minggu ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Amang cintai dan kasihi di dalam Yesus Kristus, kalau Amang mau bertanya, siapa yang paling dekat atau baik atau menurut adik-adik sekolah minggu yang sekolah minggu tahu hatinya atau pekerjaannya, sifatnya dan lain sebagainya. Dengan kedekatan kita kepada seseorang, lalu kita akan tahu apa yang mau dia kerjakan. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan, karena kenal maka sayang, karena tak kenal maka tak sayang. Lalu Abang mau melihat, bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, menurut sekolah minggu adik-adik kami, siapa yang dekat? Bisa saja kan, bapakku dekat sama aku Amang, bapak baik, setiap kami pergi dia suka belikan aku ini, aku tidur di garuk papa, mama sukanya marah-marah, berarti bapaknya lebih dekat sama dia. Atau kakaknya, atau adiknya, kakakku baik Amang, dia suka bawa ini, dia jalan-jalan bawa aku. Ada yang merasa lebih dekat kepada seseorang. Oleh karena itu Yesus mau melihat apa pendapat murid tentang dia. Yang pertama, Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku menurut orang itu? Menurut mereka. Karena Yesus sudah berbuat banyak. Yesus telah melakukan penyembuhan kepada orang sakit, mencelikkan orang dari kebutaannya, menolong orang dalam penderitaan kesakitannya, bahkan menghidupkan orang mati. Lalu Yesus bertanya kepada para muridnya, siapakah aku? Maka para murid berkata, lalu sebagian murid mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia katanya. Jadi menurut orang-orang Yesus itu adalah Yohanes. Yohanes itu adalah orang yang terkenal pada saat itu, yang menuliskan Injil Yohanes, yang berkhotbah, yang hidupnya sendiri lalu mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan bertobatlah. Itu pada masa itu luar biasa, menggaung di seluruh bangsa pada saat itu. Mereka mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes. Yang kedua, ada yang mengatakan Elia. Pada saat itu Elia luar biasa pada masyarakat pada saat itu.
Karena Elia melakukan hal-hal besar, lalu orang melihat Yesus itu seperti Elia. Lalu kata orang, siapakah aku? Kata Yesus. Mereka mengatakan Elia. Lalu Yesus kembali bertanya kepada para murid, kalau orang mengatakan aku Yohanes dan mengatakan aku juga Elia, lalu menurut kamu siapa saya? Kata Petrus di dalam nas renungan kita, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, yang artinya diurapi, diberkati. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ada pemahaman yang begitu dalam dari Petrus. Pengenalan tentang Yesus dia begitu dalam. Dia tidak melihat Yesus itu sebagai penyembuh belaka. Dia tidak melihat Yesus itu hanya sebagai penolong orang. Dia tidak melihat Yesus itu sebagai orang yang mampu melakukan mujizat. Tetapi jauh lebih dari situ. Petrus melihat dan mengatakan, engkau adalah Mesias, juru selamat yang diurapi oleh Allah. Kalau sekarang Yesus bertanya kepada kita, tadi kan Yesus sudah bertanya kepada para murid, siapakah aku menurut mereka? Siapakah aku menurut kamu? Lalu sekarang Yesus mau bertanya kepada kita, siapakah aku menurut kamu, anak-anak sekolah minggu? Bisa banyak jawaban kita. Yesus itu abang adalah yang baik. Bapakku sakit lalu disembuhkan. Yesus itu amang baik. Aku hari itu panas disembuhkan. Yesus itu amang juru selamat kami di rumah. Makanya ada gambar Tuhan Yesus, ada salib di rumah. Banyak pendapat kita tentang Yesus dan itu tidak salah, karena Yesus ada di dalam itu. Tetapi mau dikatakan nas renungan kita tidak hanya sekedar penyembuh, tidak hanya sekedar penolong, tetapi juru selamat yang menyediakan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari kita renungkan nas kita ini, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias seperti pengakuan Petrus tadi, juru selamat yang diurapi oleh Allah. Tidak ada keselamatan kita tanpa Yesus Kristus. Tidak adalah kehidupan yang kita terima, kehidupan kekal, kalau bukan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengaku sebagai orang Kristen, orang yang dikumpulkan Tuhan Yesus, mengatakan Yesus adalah Mesias, Yesus Kristus juru selamat kami, yang memberikan kami kehidupan sekarang dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun kami, mengajari kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami semakin mengenal Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat kami, yang diurapi Allah, penebus kami dari segala dosa. Apapun yang kami lakukan di dalam kasih Kristus, Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, tuntun kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh orang tua kami, pekerjaannya, berikan mereka kesehatan, dan berikan juga semua guru-guru sekolah minggu kesehatan, hikmat yang dari Tuhan, senantiasa mampu mendidik, menaburkan firman-Mu menjadi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa ya, supaya persembahannya tidak diremuk-remukkan. Cukup dilipat sekali saja dan berikan dengan tangan kanan. Kita bernyanyi, Tangaku Namet-met.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Sampai bertemu di ibadah online kita minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus